Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kalian melempang. Hadir Katalina, Buciramen ke surga, bahas sengat kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Nikma Putri Suni Rahmayani dengan NIM 223010216004 dari Prodi Bimbingan Nogeseling. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas individu saya yang berjudul Haruskah Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pada pendidikan politik praktis. Selamat menyaksikan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang mengkaji masalah kebangsaan, kewarganegaraan, serta hubungan antar negara, demokratis, hak asasi manusia, dan masyarakat. Pendidikan ini menerapkan prinsip-prinsip demokratis dan humanis dalam pelaksanaannya yang melibatkan pengaruh dari pendidikan di sekolah, di rumah, maupun di luar sekolah. Pembelajaran Pancasila ini dapat dikelompokkan dalam tingkatan pengetahuan, meliputi pengetahuan deskriptif, kausal, normatif, dan esensial. Dalam membahas pendidikan ini, ada beberapa prinsip-prinsip dasar seperti etika, hukum, dan hak asasi manusia. Sejumlah teori terkait pendidikan kewarganegaraan politik praktis ini dapat meliputi dalam membentuk warga negara sebagai sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan berpolitik. Teori pendidikan kewarganegaraan atau civic education theory. Pada teori ini, pendidikan kewarganegara idealnya tidak hanya mengajarkan pentingnya prinsip-prinsip dasar seperti etika dan hukum, tetapi juga memberikan pemahaman praktis mengenai bagaimana siswa dapat terlibat secara langsung dalam proses politik. Teori pembelajaran partisipatif atau participation learning theory. Teori pembelajaran partisipatif ini yang dikembangkan oleh Paulo Freire menekankan pentingnya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Siswa dapat mengembangkan pemahaman langsung tentang isu-isu sosial politik, belajar tentang cara memperjuangkan hak-hak mereka, dan mengembangkan keterampilan advokasi seperti kemampuan berdebat, menyampaikan pendapat, dan memahami proses pembuatan kebijakan. Teori keterlibatan politik atau political engagement theory. Teori keterlibatan politik ini menjelaskan faktor-faktor yang mendorong atau menghambat partisipasi politik seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, teori ini mengajukan gagasan bahwa keterampilan politik praktis seperti pemahaman tentang hak-hak politik, kemampuan berdebat, dan cara-cara berpartisipasi dalam proses politik merupakan faktor penting dalam mendorong keterlibatan siswa di masa depan. Teori moral dan etika atau Moral and Ethical Development Theory. Teori pengembangan moral dari Lauren Colbert menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan moral individu yang terbagi menjadi beberapa tahap, mulai dari orientasi kepatuhan hingga tahap pengambilan keputusan moral yang otonom. Teori ini menegaskan pentingnya penanaman nilai-nilai dasar seperti etika dan hak-hak asasi manusia sebagai landasan untuk keterlibatan dalam politik dan bertanggung jawab serta beretika. Terdapat beberapa urgensi pendidikan politik praktis. Yang pertama, rendahnya partisipasi politik generasi muda. Yang kedua, pembekalan keterampilan untuk aktivisme. Terdapat pentingnya dasar-dasar etika dan hukum. Yang pertama, sebagai fondasi moral dan etika. Yang kedua, memahami hak asasi manusia. Terdapat integritas pendekatan praktis dan teoritis. Yang pertama, model pembelajaran terpadu. Kedua, studi kasus. Dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah menengah atas, sebagai contohnya, terdapat beberapa sekolah menengah atas di Indonesia telah menerapkan metode pembelajaran menggabungkan teori dan praktik. Misalnya di SMA Negeri 1 Yogyakarta, siswa diajarkan tentang sistem pemerintahan dan hak asasi manusia sekaligus dilibatkan dalam proyek pengabdian masyarakat yang berfokus pada advokasi hak anak. Terdapat tantangan dan hambatan. Yang pertama, ketidakstabilan kurikulum. Yang kedua, keterbatasan sumber daya pada sekolah-sekolah yang tidak memiliki akses ke fasilitas atau materi ajar yang memadai, akan kesulitan dalam menerapkan pendidikan politik praktis ini di sekolah-sekolah. Dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang beretika dan aktif dalam masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan ini perlu seimbang dalam teori tentang nilai dasar dan praktik politiknya harus berjalan beriringan. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya paham hak dan kewajiban, tetapi juga berani bertindak dengan cara yang benar dan etis. Seperti contoh, siswa yang belajar dengan cara berdiskusi dan berdebat secara sehat bisa terlibat dalam kegiatan sosial tanpa melibatkan konflik. Demikianlah pemaparan materi kita hari ini. Semoga materi tadi dapat
bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.